welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas video random. Jadi karena topik ini tuh lagi bener-bener rame banget dibicarakan, dan teman aku ada yang request aku untuk bikin video ini. Jadi akhirnya aku putuskan untuk buat, karena topik ini lumayan seru dan ini tuh bener-bener pelajaran juga buat kita para perempuan, dan kayak teguran dan peringatan gitu lah ya buat teman-teman yang nanti mau memilih istri gitu lah ya. Jadi yang lagi banyak dibicarakan dan lagi hot banget nih di China dan di Taiwan, ini seantera itu kayak nomor 1 gitu, trending banget. Itu tentang Wang Lihom dan mantan istrinya Li Jinglei. Jadi ceritanya itu berawal sejak ada berita Wang Lihom itu, Mr. Wang ya, kita ngomongnya Mr. Wang aja, Mr. Wang dan Miss Li. Mr. Wang itu menggugat cerai istrinya, dan sekarang harusnya sih benar-benar sudah cerai, karena di berita-berita juga sudah bilangnya ex-wife. Jadi mungkin sudah final gitu ya, divorce filenya. Lalu aku lumayan kaget. Aku tadinya tuh nggak suka ya, maksudnya aku bukannya tipe yang ngikutin gosip, ngikutin berita-berita infotainment seperti itu. Tapi berita ini tuh bener-bener membuat aku tuh merasa ini tuh benar-benar hal yang benar-benar kita harus perhatiin. Apalagi aku juga kan akan memasuki fase-fase dimana pasti aku nanti akan berkeluarga, dan teman-teman juga pasti akan ada di fase seperti itu, ataupun mungkin teman-teman ada yang sudah di fase itu. Harus benar-benar dipikirkan dengan baik-baik ya, kalau misalnya mau di pihak manapun ya, mau di pihak cewek ataupun cowok, kita semua harus kerjasama gitu loh. Kalau sudah berkeluarga kan harusnya kita sudah berkomitmen kan, kita sudah berjanji. Apalagi kita kalau misalnya menikah yang janji di hadapan Tuhan gitu ya kan, menikah itu nggak boleh cerai. Jadi yang disatukan oleh Tuhan tuh nggak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ini prinsip yang aku pegang juga, dan aku berdoa banget. Aku pengen kalau aku married nanti ya itu yang dipersatukan Tuhan gitu. Nah, balik ke topik. Jadi Mr. Wang ini sudah menggugat istrinya Miss Li. Aku nggak tahu kapan, pokoknya beritanya muncul. Kemudian gak lama setelah itu, setelah beritanya banyak nih ya, berita perceraian mereka, lalu si Miss Li ini ngeposting di media sosial dia, di Instagram dan di Weibo. Jadi di Weibo itu sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman kalau di Weibo itu lebih banyak banget karena orang China juga kan yang lihat. Jadi aku juga nggak cuma lihat berita, aku benar-benar lihat Instagramnya si Miss Li, dan sampai sekarang tuh dia ada post 4, jadi 4 kayak gini nih. Dan ini semuanya aku baca yang dari berita aku baca, yang di sini juga aku baca, dan aku terenyuh banget sih bacanya itu. Jadi terlepas dari kejahatan yang di-mention di di artikel-artikel yang ditulis sama Miss Li ini, aku merasa kayak pengorbanan Miss Li ini sangatlah besar ya. Apalagi dia perbedaannya dengan Mr. Wang itu perbedaan umurnya 10 tahun, yang which is itu enggak pendek gitu loh. Itu lumayan panjang jarak umur mereka. Sekarang kan si Mr. Wang itu 45 kalau nggak salah, dan si Miss Li 35. Dan mereka sudah punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Lalu si Miss Li ini dia lulusan MBA Columbia University, yang nggak usah dibilang, maksudnya kita tahu itu dia adalah orang yang berpendidikan. Dia orang berpendidikan, tapi dia menyerahkan kayak give up everything. Jadi dia menyerah semuanya, itu pendidikan dia, gelar dia, pekerjaan dan lain-lain, untuk berkeluarga dengan Mr. Wang. Karena di artikelnya itu dia itu menulis Mr. Wang itu berjanji kalau dia akan menjadikan si Miss Li ini the only one gitu loh. Jadi dia berharap bisa jalan terus sama si Miss Li sampai akhir. Tapi nyatanya sekarang kan begini. Jadi di dalam artikelnya itu pun si Miss Li bilang dia itu kecewa juga karena janji yang terucapkan ternyata tidak dilakukan. Nah, ini buat teman-teman yang laki-laki harus bisa jaga omongan, dan cinta itu bukan cuman pakai kata-kata tapi pakai tindakan.
Lalu kontroversialnya itu muncul lagi guys, setelah si Miss Lee ini publish gitu ya ke media tentang kelakuannya Mr. Wang sebelum menikah, pas menikah, dan setelah menikah. Maksudnya setelah divorce itu banyak banget gitu ya yang ditulis. Jadi kayak kalau kita udah berkeluarga itu, kalau si suami selingkuh itu tuh termasuk kejahatan katanya ya, adultery itu. Terus menurut aku pihak cewek itu sabar banget ya, ketika dia udah tahu nih sebelum menikah si cowok ini tuh udah nggak benar sebenarnya, tapi masih mau terima. Ya namanya gimana, dijanjiin janji manis gitu ya. Dan si Mr. Wang ini kan idol artis gitu ya, yang terkenal seantera di China, Taiwan, Amerika bahkan gitu kan. Dia kan berdarah Taiwan Amerika. Lalu dia menyerahkan semuanya itu hanya karena kata-katanya si Mr. Wang. Dan waktu di dalam artikelnya ya, ini bukan aku ngomong sendiri, di dalam artikelnya si Miss Lee ini bilang sebelum menikah si Mr. Wang ini bilang dia pengen menjadikan, dia kan the only one kan, dia pengen cepat-cepat punya anak karena umur dia sudah tidak muda lagi. Jadi kalau bisa makin cepat makin baik gitu, pokoknya seperti itu. Dan sekarang kalau dihitung-hitung mereka tuh udah menikah dari tahun 2013 sampai tahun sekarang, berarti kurang lebih 8 tahun. 8 tahun menikah, punya 3 orang anak. Teman-teman bayangin, di dalam berita, di dalam artikelnya juga ada ya termention 8 tahun menikah 3 anak. Coba teman-teman bayangin ya, dia itu dalam pernikahannya semuanya sibuk persiapan kelahiran, terus pemulihan kan, postpartum, pemulihan pasca melahirkan, lalu ngurusin anaknya dulu, terus udah gitu hamil lagi, ya kayak gitu lagi kan, sibuk ngurusin kelahiran lagi, penyembuhan lagi, postpartum lagi, terus nursery lagi, anaknya udah 1, 2, terus tambah lagi 3 dalam 8 tahun itu kayak bener-bener hebat banget sih si Miss Lee ini. Jadi mungkin karena kalau kita dulu anak yang umurnya cuma beda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari anak pertama itu kayaknya biasa gitu ya. Tapi kayaknya dalam posisi si Miss Lee ini tuh kasihan banget karena dia melalui itu semua sendiri dikarenakan kesibukan dari pihak Mr. Wang. Nah, aku sendiri nggak tahu ya tuh Mr. Wang tuh sibuknya tuh dalam hal apa, kerjaan kah atau nyeleweng kah dan lain-lain. Aku nggak berani ngomong juga. Cuman kalau aku di pihak si cewek, aku capek juga gitu loh. Dan pas aku baca artikelnya, si Miss Lee ini tuh tahu gitu loh jelek-jeleknya si Mr. Wang tuh di mana. Sebelum menikah dia tuh udah tahu sebenarnya. Dan pas menikah diulangin lagi sama Mr. Wang gitu kan. Dia konser di Shanghai waktu itu katanya, terus udah gitu dia hilang gitu, nggak ada kabar, nggak kabarin istrinya, dan besokan paginya baru ngabarin ke istrinya. Tapi istrinya udah keburu tahu dia tuh pesta semalaman sama ya mungkin teman kerjanya, katanya teman kerjanya. Terus ya udah gitu, tapi dia tetap sabar, si Miss Lee ini sabar. Dan gak masuk akal banget sekarang yang gugat cerai itu si Mr. Wang, bukan si Miss Lee. Maksudnya kalau kita pikiran yang udah capek ngurusin kejelekannya si cowok gitu kan, harusnya cewek ya minta cerai ya. Kalau misalnya dia capek banget gitu ya, ini orang gak berubah-berubah, masih aja gitu-gitu aja, masih nyakitin hati gue. Tapi ini pihak cewek tuh masih sabar banget. Untuk apa? Untuk demi anak-anaknya gitu loh, biar gak kehilangan sosok seorang ayah dan keluarga yang lengkap. Tapi akhirnya malah kayak gini ya, gimana dia gak pecah gitu ya. Pasti dia pengen meluapkannya gak sih? Apalagi image-nya si Mr. Wang di publik itu bukan image yang sesungguhnya. Jadi kayak ya aku nggak berani ngomong juga ya yang hal-hal melenceng yang dilakukan Mr. Wang itu. Cuman emang aku pribadi tuh nggak perhatiin artis-artis ya artis Indonesia aja aku sebenarnya nggak tahu. Dan emang di luar prediksi ya, ini kayak artis terkenal gitu ya, antara Taiwan dan China melakukan hal yang sangat tidak terpuji lah di publik gitu kan. Jadi dibongkarlah sama si Miss Lee. Dan
setelah dia publish artikelnya itu, keluarlah berita dari si ayahnya Mr. Wang. Jadi father-in-law ya, jadi mertuanya itu menulis handwriting tentang perlawanan lah gitu ya, kayak dia nggak setuju dengan artikel yang dipublish sama si Miss Lee. Padahal itu semua benar. Kalau dari pihak Miss Lee tuh di postingan dia selanjutnya, artikel yang dia posting selanjutnya itu, dia bilang Mr. Wang masih sembunyi di balik keluarganya gitu loh. Dia malah suruh si papanya buat kasih pernyataan ke publik kalau yang ditulis sama Miss Lee itu nggak benar. Padahal jelas-jelas pasti keluarga juga tahu gitu loh apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Jadi pecahlah lagi si Miss Lee. Dia merasa ini si Mr. Wang bahkan nggak menghargai orang tuanya sendiri. Jadi dia tulis artikel lagi, terus masalah yang kayak selingkuhannya gitu ya, yang selingkuhannya ini udah disebut-sebut sama publik dan udah tahu juga si selingkuhannya ini. Dan dia tuh merilis, ini lucu banget sih sebenarnya, dia tuh merilis surat lapor polisi di China. Dia lapor polisi dengan mengatasnamakan pencemaran nama baik lah pokoknya gitu. Nah, dilawan lagi sama si Miss Lee. Jadi si selingkuhannya ini bilang ini tuh mencemarkan nama baik saya, dan kata-kata yang dilontarkan itu sangatlah tidak terpuji. Pokoknya dalam lain itu kata-kata bisa membunuh dan lain-lain. Pokoknya yang dia ngomong seperti itu di sosial media dia di Weibo. Terus udah gitu si Miss Lee jawab lagi, tolong kasih kontak polisinya, aku akan provide bukti. Jadi Miss Lee ini tuh udah ada bukti-bukti yang mendukung dan support artikel-artikel yang dia buat. Jadi dia tuh nggak ngarang gitu loh. Dan setelah itu baru kemarin dan hari ini itu terpublish lagi gitu kan, chat-chat history yang si Mr. Wang dan selingkuhannya itu pernah ngechat. Katanya kata selingkuhannya di tahun 2015 kalau nggak salah itu mereka sudah saling delete kontak WeChat. Tapi menurut Miss Lee, iya mereka mungkin nge-delete WeChat tapi langsung beralih ke WhatsApp. Nah, dalam WhatsApp-nya itu si cewek itu, bukan si Miss Lee ya, si cewek yang itu dia ngepost profile picture tuh yang sangat menggoda. Dan itu ada di internet, guys. Itu bisa teman-teman lihat sendiri kalau teman-teman mau lihat ya. Itu aduh, ini kayak drama, super drama banget. Terus jadi setelah itu setelah si papanya Mr. Wang nge-publish tentang surat handwritingnya itu kan, Miss Lee dijawab lagi. Setelah itu dia tuh minta permintaan maaf dari Mr. Wang. Jadi abis itu Mr. Wang nge-publish juga artikel di sosial media dia di Weibo itu. Dia masih tidak mengakuinya, dan malah bawa-bawa juga bahasa lalu. Terus dia bilang kayak dia melalui rumah tangga ini suffering gitu loh, dalam 7 tahun suffering, terus penuh dengan pain dan lain-lain gitu. Yang ya ampun, ini cowok bener-bener gak gentleman banget. Kalau yang aku baca sendiri gitu ya, yang dia bener-bener tulis tuh bener-bener gak gentleman banget. Karena mana mungkin sih pernikahan 8 tahun tanpa cinta terus bisa punya 3 anak, kan gak mungkin. Terus gini loh, si cowoknya ini tuh benar-benar menurut aku tidak gentleman, nggak mengakui kesalahannya. Dan makanya si Miss Lee ini mungkin makin meledak kali ya, karena aku aja tuh kayak bisa meledak gitu kalau aku di posisi dia. Udah salah, bukannya mengakui gitu ya, itu adalah kejelekannya dia dan lain-lain, dia masih aja kayak gitu. Nah, setelah itu Miss Lee post lagi tentang si Mr. Wang kasih satu chat ke dia.
satu chat, terus udah gitu pokoknya bahas itu mereka tuh lempar-lemparan di sosial media sebenarnya. Tapi di Instagram Misly, di Weibo-nya juga dia itu provide, dia tuh udah berusaha menelpon si Mr. Wang tapi nggak diangkat. Kemudian kayak gini nih, ada buktinya benar-benar di Instagramnya dia tuh telepon, sebenarnya dia telepon tapi unanswer, rejected. Terus ya jadinya begitu. Setelah itu finally ini biar videonya nggak panjang ya, si Mr. Wang akhirnya mengakui kesalahannya dan nggak kayak berbelit lagi. Dia bilang dia akan memindahkan nama kepemilikan properti di Taipei itu atas nama istrinya untuk anak-anaknya juga gitu kan, untuk anak-anak tinggal. Yang tadinya itu apartemen mewahnya itu, kondominiumnya itu mau dipinjemin doang, jadi tuh nggak dikasih. Nah tapi karena udah berlarut-larut begini, akhirnya dikasih kan, mau dipindah namakan atas nama istrinya. Terus udah gitu dia juga bilang dia akan support pendidikan anak-anaknya dan lain-lain sebagainya. Itu udah ya emang kewajiban dia, itu anak-anak dia gitu kan. Ya kurang lebih begitu sih. Beberapa orang dan teman-temanku juga tuh ada ngomongin tentang alimoni tuh yang pembagian harta setelah cerai yang dia minta sama istrinya. Tapi jelas-jelas si Miss Lee ini bilang dia tuh nggak butuh sebenarnya uang itu. Semua yang dia minta itu untuk kebaikan anak-anaknya, dan biar mereka itu punya kualitas hidup yang nggak berubah walaupun setelah cerai. Jadi tetap punya supir, tetap punya neni, terus sekolah juga tetap sama dan lain-lain, tinggal juga masih di rumah yang sama. Karena katanya sebelum rumahnya yang paling baru dirilis sama si Mr. Wang ini, rumahnya cuma mau dikasih pinjam 18 tahun, habis itu setelah anak-anaknya besar dibalikin ke Mr. Wang. Kan dia pikir si Miss Lee cuman tukang jagain anak. Jelas-jelas si Miss Lee itu udah menyerahkan semua hidupnya gitu buat anak-anaknya. Udah jadi guru, udah jadi ibu rumah tangga, supir pribadi buat anak-anaknya dan lain-lain. Pokoknya dia dedikasinya tuh udah benar-benar buat keluarga sebenarnya. Jadi ini si Miss Lee sih hebat banget. Aku support dia, tapi juga nggak bisa nyalahin siapa-siapa gitu loh, karena kan sebenarnya keputusan yang mereka ambil untuk menikah, punya anak, bahkan sebesar dan cerai, pasti kan mereka berdua punya andil. Terus ada juga ceritanya tentang mereka sebelum cerai itu sudah pernah konsultasi kemana-mana gitu ya, ke psikiater kali ya, karena namanya tuh kalau di Mandarin Xinlisi, jadi kayak mungkin psikolog atau psikiater, dan mereka tidak menemukan penyelesaian. Nah di situ juga sebenarnya Miss Lee ini ada posting tentang pendapat dari psikolog yang mereka kunjungin, dan itu ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau teman-teman berminat. Itu agak emang kayak itu si cowok memang yang salah, karena psikolog pun bilang ini si Mr. Wang tuh narsistik, jadi ada narcissistic disorder. Terus ya ada kelainan lainnya gitu, dia kayaknya nggak mau disalahin. Terus dia juga gaslighting si Miss Lee. Itu udah paket lengkap banget. Jadi memang kalau mereka udah pisah tuh udah bagus banget deh sebenarnya. Ya semoga mereka tetap baik-baik saja, karena kasihan ke anak-anaknya sih. Lebih kayak kasihan 3 anaknya itu. Semoga juga nanti beritanya malah hilang. Jadi di masa depan pun anak-anaknya tidak baca hal-hal seperti itu. Ya mungkin segini dulu teman-teman videonya hari ini. Ini panjang banget ceritanya, tapi ya ini pembelajaran buat kita. Entah teman-teman itu perempuan atau laki-laki, pokoknya itu pembelajaran buat kita untuk tetap jaga perbuatan dan tindakan kita, even walaupun sebelum menikah, nanti menikah juga ya tetap jaga janji pernikahan lah gitu. Jadi yang dipersatukan oleh Tuhan tuh nggak boleh diceraikan oleh manusia. Oke teman-teman, mungkin segini dulu video hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe YouTube channel aku. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Stay positive guys. Stay safe and healthy. Bye bye.